Dan saya ingin juga menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada para kolega kami yang selama ini terus bekerja sama dengan kami. Mudah-mudahan kerjasama kami di kita sekalian di tahun-tahun yang akan datang ini bisa lebih banyak lagi. Oh iya, saya lupa bahwa LAN atau Lembaga Administrasi Negara tampaknya akan memilih distance learning itu sebagai media untuk pembelajaran. Mau tidak mau kita akan gunakan e-learning dalam proses pembelajaran ke depan. Tetapi atau meskipun demikian, saya berharap komunikasi kita dengan teman-teman alumni tetap intens, karena di 3 bulan ke depan kami ingin melihat sejauh mana sebetulnya sisi positif atau apakah memang proyek perubahan atau aksi perubahan yang telah kawan-kawan putuskan sebagai agenda aksi itu dijalankan atau tidak. Dan kami berharap ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, rekan-rekan sekalian, tadi Mas Rahmat menyampaikan ke saya untuk menyampaikan terus terang, ini bangga betul saya, hanya ada satu yang dari peserta yang kategorinya baik, dan semuanya ini minimal, kalau dalam skala nilai itu minimal B ya, karena posisi yang B ini cukup banyak, dan ada sekitar berapa ini Mas Rahmat? Ya, ada sekitar untuk yang 11 sangat memuaskan, Mas. Ada 29 orang ya. Ada 29 orang yang atau 28 ya Mas? Atau 38 orang ya. Ada 38 orang yang ternyata memperoleh nilai atau kategori nilai memuaskan. Ini mungkin rekor tertinggi kita barangkali Mas Rahmat. Dan yang memperoleh sangat memuaskan meskipun cuma 11, tapi bagi saya ini capaian yang tidak mudah, karena justru dicapai pada saat COVID-19 yang tidak mudah mengerjakannya. Karena itu, sebagai apresiasi pada teman-teman, saya akan membacakan 11 peserta dengan kategori sangat memuaskan sesuai dengan urutan abjad. Yang pertama adalah Ida Maria Ulfa. Ini Kepala Seksi Perizinan Usaha 2, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan, dengan judul proper Sistem Integrasi Data Perizinan, SITARI. Ya, SITARI ya. Kemudian yang kedua adalah Erika Handrita, dokter ini, Bu Dr. Erika, Kepala Puskesmas Margo Mulyo, dengan judul proper Sahabat Remaja Sehat dengan konsultasi online via aplikasi dan WA. Saya rasa ini diteruskan karena ke depan tampaknya sistem ini akan digunakan seterusnya, tinggal nanti perlu penyempurnaan. Yang ketiga adalah Hikmatullah Ardian. Ini Kepala UPTD Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, yaitu Balikpapan Bebas Jukir Liar, Babe Juki. Terima kasih Babe Juki, Mas Hardian. Kemudian yang keempat adalah Kasma Ervina Haida, Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja. Ini Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan. Ini Lindungi Naker. Ini juga menjadi poin penting saya rasa, karena kita juga bisa bayangkan COVID-19 ini betul-betul mendisrupsi ekonomi kita, dan tampaknya krisis ini juga akan menjadi menjadi salah satu poin dan isu yang penting yang mudah-mudahan dengan Lindungi Naker ini betul-betul tenaga kerja terlindungi ya.
Jika tidak, bahaya ini Mbak Kasma. Ini bahaya ini dalam pengertian harus terus dilaksanakan ya. Yang berikutnya yang kelima adalah Niken Dayu Anggraini, dokter. Ini dokter gigi atau dokter saja. Niken Dayu Anggraini, ini kepala puskesmas Karangjati dengan gerakan melawan penyakit tidak menular. Mobile, jadi Gempita Mobile. Yang keenam, Rulida Osma Marisa, dokter gigi, kepala puskesmas Baru Tengah dengan judul posting program konseling terpadu tangani stunting. Kemudian yang ketujuh, Sri Mulyati, dokter gigi, kepala puskesmas Landasan Ilir dengan judul Pusga Cerita Stunting atau Pusat Kegiatan Cegah, Jaring, dan Tangani Stunting. Kemudian dokter juga Sri Nur Azizah, dokter Kasubag Tata Usaha di Rumah Sakit KB itu apa ya? Rumah Sakit Kasih Ibu mungkin ya? Atau apa? Ini Rumah Sakit Sayang Ibu. Gimana? Rumah Sakit? Khusus bersalin. Oh oke, ke Rumah Sakit Khusus Bersalin. Jadi ini di Sayang Ibu, Rumah Sakit Bersalin Sayang Ibu ya. Ini drama cinta, ngeri judulnya ini bisa jadi judul sinetron ini. Drama cinta, budaya kerja prima, cepat, inovatif, normal, terampil, dan amanah. Selamat ya Bu Dokter. Kemudian Sugi Suryantari, sarjana ekonomi, Kasubit Perencanaan, ini pada Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berjudul Gebyar Pajak Daerah. Kemudian yang ke-10, Susliani Pancawinarsih, ini kepala puskesmas Margasari dengan judul proper Margasari Sayang Lansia. Kemudian yang terakhir adalah Nur Laila, masyarakat ini di Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dengan judul Sistem Informasi Sertifikat Layak Hygiene Sanitasi Online, si Sherly Hasan Online. Nah, demikian 11 peserta yang memperoleh kategori penilaian sangat memuaskan, dan selamat untuk ke-11 teman-teman yang memperoleh predikat yang sangat memuaskan ini. Dan berikut ini adalah saya akan umumkan tentang 5 besar ya, 5 besar atau 5 peserta terbaik peserta pelatihan kepemimpinan pengawas. Sebagai berikut, saya akan mulai dari yang pertama, dari nomor 5 dulu ya, dari nomor 5 dulu, yaitu Ibu Sri Nur Azizah atau Dr. Sri Nur Azizah dengan judul Drama Cinta. Ini berbeda antara gambar dan orangnya. Di fotogenik tampaknya memang. Ya, selamat Bu Dokter, Drama Cinta saja. Kemudian yang peringkat yang keempat adalah ini apa ya? Ida Maria Ulfa dengan judul Integrasi Data SITA. Jadi DPMPT Kota Balikpapan. Ini Bu Ida. Saya sudah lupa Bu Ida ini yang mana ya. Ini hanya fotonya saja. Kemudian yang ketiga, ranking ketiga adalah Erika Handrita, dokter, kepala puskesmas Margo Mulyo, Kota Balikpapan, sahabat remaja sehat dengan konsultasi online via aplikasi dan WA. Oke. Kemudian yang kedua adalah Dr. Niken Dayu Anggraini. Ini dari Puskesmas Karangjati, Kota Balikpapan, gerakan melawan penyakit tidak menular mobile atau Gempita Mobile. Oke. Mohon maaf saya agak lupa-lupa sedikit ini wajah teman-teman karena terlalu lama barangkali ya.
Kemudian yang nomor satu, yang nomor pertama terbaik adalah Dr. Gigi Sri Mulyati, Kepala Puskesmas Kelandasan Ilir, Kota Balikpapan, dengan cerita stunting atau pusat kegiatan cegah, jaring, dan tangani stunting. Demikian pengumuman atas peserta terbaik. Saran saya hanya satu, bahwa peringkat terbaik atau penilaian sangat memuaskan. Mungkin saja ada unsur-unsur yang barangkali bisa jadi subjektif, bisa jadi objektif, sesuai dengan apa yang telah kawan-kawan prestasikan. Namun yang harus ditempatkan posisi kita ketika mendapatkan posisi yang seperti ini, saran saya hanya dua hal saja. Biarkanlah catatan ini menjadi narasi dan sejarah kita karena perolehan peringkat seperti itu. Dan yang kedua, ada tanggung jawab yang sangat besar, ya, ada tanggung jawab yang sangat besar. Malu kalau kemudian kita sudah mendapatkan 11 peringkat dengan penilaian sangat memuaskan, lalu tidak menjalankan aksi perubahan secara baik, dan bahkan pada kategori yang baik ternyata bisa memperoleh nilai sangat memuaskan. Karena apa? Mereka mengimplementasikan dengan sangat baik, mereka melakukan perubahan pada pada pelaksanaan proper mereka, dan kalau kemudian mereka melakukan konsistensi terhadap, bisa jadi yang di urutan ke-40 pun sebenarnya ini bisa menjadi pemenang pada event-event atau kontestasi nasional di level nasional, seperti kompetisi inovasi pelayanan publik misalkan, kalau ini bisa diikutkan. Nah, karena itu kawan-kawan sekalian, tidak perlu jumawa, ya, tidak perlu kemudian kita berbangga hati, cukup tidak perlu euforia, cukup bahwa ini menjadi catatan sejarah, tapi ada bekal tanggung jawab yang sangat besar yang kawan-kawan juga harus perhatikan. Nah, karena itu kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawas pada hari ini, Rabu tanggal 20 Mei 2020, dengan mengucapkan Bismillahi Alhamdulillah secara bersama-sama, Bismillah Alhamdulillahirabbil alamin, dan mudah-mudahan apa yang semua kita lakukan, tentu ini semuanya adalah semata-mata kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, dan kami sebagai pimpinan mewakili seluruh penyelenggara diklat, seluruh pengelola, seluruh teman-teman pegawai di Puslatbang KDOJ hanya bisa mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, karena tentu saja kalau tidak dibantu oleh banyak pihak, oleh teman-teman peserta, saya rasa kami juga tidak akan pernah bisa seperti ini. Wabil khusus pada teman-teman yang kolega kami, baik dari Balikpapan, PPU, kemudian tim Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, saya rasa tidak akan mungkin semuanya bisa terjadi. Nah, karena itu sekali lagi mari kita beristighfar kepada Allah di momen yang sangat baik ini. Mudah-mudahan segala ampunan Allah berikan, dan ibadah atau amal ibadah puasa kita Allah terima sebagai bagian dari cara kita untuk dekat pada Allah dan memperoleh sahabat Nabi nanti di akhir kiamat, di akhir hayat nanti. Dan mudah-mudahan itu yang bisa kami sampaikan. Billahi fi sabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih.